Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ayat-ayat produksi dengan dosen pengampu Bapak Fajar SHI MH. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Alifa Salma, kemudian yang kedua Hairul Rahman, dan yang terakhir Rahma. Baik, untuk pemateri pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian produksi. Produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj dari akar kata nataja yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Nah, secara terminologi, produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau disebut juga nilai guna suatu barang. Nah, kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Produksi secara umum bisa juga disebut penciptaan guna, yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia. Pada ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah. Berikut contoh ayat produksi, yaitu terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 10, Al-Mulk ayat 15, An-Nahl ayat 55, 11, 65, dan 71. Baik, selanjutnya surat Luqman ayat 20. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha syakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asba'a alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yajadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerang. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dilajahi, maka jelajahilah di segala penjuruannya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha difa'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagainya kamu makan. Yumbitu lakum mithlar wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamar inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan.
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Rahman, saya sebagai pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah An-Nahl ayat 65 dan 66. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'igal lisaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Wa min thamaratin nahili wal a'nabi tattahiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman dan memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang mengerti. Wa auha rabbuka illan nahli anittahidhina minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rithun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Thumma kulli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhululan yahruju min butunihi tharabum muhtalifan alwanu fihi shifa'un linnas inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluarlah minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmi syai'an. Innallaha alimun qadir. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua, renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rifqi. Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi syawa fa afa bi nikmatillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas bagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwasanya air hujan yang Allah turunkan dari langit sehingga menyebabkan bumi yang mati menjadi hidup dan subur. Susu binatang ternak, sapi, kerbau, kambing, unta yang menjadi minuman yang lezat itu Allah keluarkan dari antara nanah dan darah yang proses dari makanan dan minuman yang ada dalam perutnya. Lebah, binatang ajaib yang Allah berikan kemampuan membuat sarang di gunung, di atas pohon, dan pada sarang buatan manusia. Kemudian Allah mudahkan menempuh jalannya agar dapat menghisap bunga dan sebagai buah-buahan. Dari perutnya keluar minuman madu beraneka warna menjadi obat bagi manusia. Baik, perkenalkan saya Alifa Salma selaku pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan tentang kata kunci dari ayat-ayat produksi. Baik, langsung aja untuk yang pertama yaitu dari surat Al-Luqman ayat 20. Kata kuncinya yaitu syahoro lakum. Mengapa demikian? Karena ditundukkannya itu supaya bumi, langit dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Jadi kita
udah dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai apa yang telah Allah berikan itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Lanjut, yang kedua itu ada surat Al-Mulk ayat 15. Nah, kata kunci pada surat ini yaitu wa kullu mir rizki, dari makanan sebagaimana dari rizkinya. Nah, Allah mengkaruniakan manusia dengan menempatkan mereka di bumi dan memberikan mereka kemampuan untuk mendapatkan rizki di bumi. Namun harus mereka ketahui bahwa hanya kepadanya mereka akan kembali. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam ayat ini. Oke, lanjut, yaitu surat An-Nahl ayat 5 dan 11, kemudian An-Nahl ayat 65 sampai dengan 70. Nah, mungkin itu masih berhubungan ya. Pada surat An-Nahl ayat 5 ini kata kuncinya itu manafi, berbagai manfaat. Dan yang ayat 11 itu la'ayah, kekuasaan. Jadi ayat-ayat ini masih berkesinambungan dengan ayat yang sebelumnya. Surat An-Nahl ayat 5 itu masih ada kaitannya dengan surat Al-Luqman yang pertama tadi. Seperti diambil air susunya, ditunggangi, diternak, dipakai untuk mengolah, pokoknya berbagai manfaat untuk kita pakai dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian An-Nahl ayat 11 itu benar-benar tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Sama halnya dengan An-Nahl ayat 65 sampai dengan 70, yaitu menjelaskan tentang bahwa Allah itu telah menurunkan banyak rezeki, banyak nikmat yang telah Ia ciptakan untuk kita semua. Nah, sebagai contohnya menciptakan segala macam buah-buahan atau minuman, madu yang diciptakan dari perut lebah itu. Untuk kata kunci ayat 70 ini yaitu yuraddu, dikembalikan. Mengapa demikian? Karena kita itu milik Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepadanya. Semua yang kita miliki itu seperti harta, semuanya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan yang terakhir itu surat An-Nahl ayat 71. Kata kuncinya yaitu fir rizki. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dan sebagian yang lain dalam hal rizki. Jadi Allah melampangkan rizki bagi sebagian hambanya dan menyempitkan bagi sebagian yang lain, bahkan sampai tidak memiliki makanan pokok. Dan itu semua atas hikmahnya yang dalam. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.